Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang ibu dan kedua anaknya yang dicampakkan oleh sang suami. Mereka pun harus menahan hinaan dari keluarganya sendiri akibat kesalahan sang ibu di masa lalu. Melihat hal itu, sang anak bekerja keras demi bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kisah cinta sang anak pun tidak direstui karena perbedaan kasta. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di pedesaan Tamil Nadu pada tahun 2018. Di sebuah rumah sederhana, terlihat seorang pria tua bernama Karupa. Di setiap bangun tidurnya, Karupa selalu memandang foto sang cucu. Kemudian, Karupa mengontrol pembuatan gula tebu di pabrik kecilnya. Di jam makan siang, walau nomor sang cucu selalu dialihkan operator, Karupa selalu menelpon dengan harapan cucunya mengangkat. Karupa yang tinggal seorang diri hanya bisa menikmati makan malam sendiri, dan sebelum tidur tidak lupa memandang foto sang cucu. Di hari berikutnya, Karupa yang sedang ngobrol dengan kepala desa bertemu dengan seorang wanita beranak dua. Wanita tersebut menanyakan kabar dari cucu Karupa. Tanpa berkata, Karupa pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba Karupa jatuh pingsan. Gak lama kemudian, Amma, cucu, dan suami cucunya datang ke rumah sakit. Amma adalah anak kedua Karupa. நீங்க அவன்கிட்ட சொல்லுங்க இந்த மாதிரி விஷயம். Dokter memberitahu jika Karupa menjalani hidup dengan stres, maka umurnya tidak akan lama. உடம்புக்கு சீக்கிரம் ஒன்றும் இல்லை, சரி பண்ணுங்க, மற்றபடி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. சரி. Ternyata selama 8 tahun cucu Karupa pergi menghilang tanpa kabar. 20 tahun yang lalu di desa Singilipati, di sana terlihat Karupa sedang bertani. Di lain sisi, Amma dan kedua anaknya sedang berjalan menuju desa Karupa. Di sana, Amma terlihat cemas dan takut. Melihat sang ayah sedang bertani, Amma pun menangis pilu dengan kondisi yang dialami. Rupanya Amma mengalami KDRT dan memilih untuk pulang. Setelah pulang dari ladang, melihat adik dan keponakannya di rumah, Kombi yang merupakan anak pertama dan belum memiliki anak, dengan marah menyeret sang adik untuk pergi. Bagi Kombi, di saat Amma memutuskan untuk menikahi pria komunis, maka hubungan darah pun terputus. Amma telah membuat nama keluarga menjadi buruk dan tidak sudi menerimanya kembali. Sebagai kepala keluarga, Karupa sudah memaafkan kesalahan Amma, dan selama Karupa masih bernapas, tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti Amma dan keluarganya lagi. Sejak saat itu, Amma dan kedua anaknya ikut membantu Karupa bertani.
Seiring berjalannya waktu, Karupa begitu dekat dengan kedua cucunya yang bernama Elang dan Kala. Setiap harinya, Elang menghabiskan waktu bersama Karupa dan Kala bersama dengan Ama. Melihat kedekatan mereka, Kombi malah semakin marah dengan Ama dan tidak pernah mau makan buatan sang adik. Pulangnya, Karupa berpesan, jika ingin menang melawan pamanmu, maka Elang harus sekolah dengan baik, mendapatkan pekerjaan yang bagus, dan jika Elang mampu mensejahterakan adik dan sang ibu, maka pamanmu akan kalah dengan sendirinya. Di hari berikutnya, melihat seorang gadis sedang berusaha menjatuhkan mangga, tanpa berkata, Elang langsung manjat dan mengambilnya. Dia adalah Amuda, salah satu tetangga Elang. Awalnya Amuda begitu senang karena Elang membantunya. Hanya saja Elang mengambilnya untuk dimakan sendiri. Dengan meledek, Amuda akan meminta ayahnya untuk mengambil semua mangga di pohon tersebut. Amuda beruntung masih memiliki sang ayah di rumah, sedangkan Elang tidak jelas keberadaan ayahnya. Esoknya, di kediaman Amuda, terlihat keluarga Amuda sedang berduka. Karupa memberitahu bahwa ayah Amuda meninggal mendadak karena serangan jantung. Dengan senang, Elang mengajak Ali untuk meledek Amuda. Hanya saja, Elang tidak tega melihat kesedihan di wajahnya. Untuk menghibur Amuda, Elang memberikan sebuah mangga terenak dan berjanji apapun yang Amuda inginkan akan dilakukan. Pada saat itu, Amuda menolak karena tidak menginginkan apapun. Dengan kecewa, Elang pun pergi. Tanpa sepengetahuannya, Amuda begitu terkesan. 10 tahun kemudian, Elang kuliah mengambil jurusan teknik mesin. Di saat sedang praktek, sang dosen memuji nilai Elang karena masuk 5 besar. Di lain sisi, Karupa sedang menggadaikan surat tanahnya ke koperasi desa demi bisa membayar kuliah Elang dan menikahkan Kala. Melihat hasil ujian Elang, Karupa terlihat biasa saja. Karupa yakin jika Elang lebih fokus belajar dan mengurangi bermain, maka Elang bisa jadi juara pertama. Di kediaman Amuda, sebagai kakak pertama, Pandi meneruskan usaha jual beli rempah-rempah almarhum sang ayah. Di sana, ibu Amuda dan kakak kedua begitu kesal karena di saat mereka bekerja, Amuda baru bangun dari tidurnya. Dengan emosi, Amuda menjelaskan dirinya harus kuliah dan belajar hingga malam. Pandi pun menegur Amuda karena tidak sopan berbicara tinggi kepada orang yang lebih tua. Merasa tersudutkan, Amuda pun pergi. Di saat Elang sedang bermain kriket, tanpa sengaja bolanya terjatuh tepat di kendi milik Amuda. Melihat Elang adalah sang pelaku, dengan menggoda, Amuda tidak akan memberikan bola sebelum air minumnya diganti dengan yang baru. Sebelum menikah, keluarga harus memberikan restu abu suci kepada Kala. Pada saat itu, Kombi tidak mau merestui Kala karena bagi Kombi, Kala dan keluarga adalah orang lain. Ketua RT pun menenangkan dan mewakili Kombi untuk merestuinya. Di saat ingin pergi kuliah, Amuda begitu senang melihat Elang duduk sendirian. Hanya saja Elang menyuruh duduk di tempat lain karena sedang membawa alat mesin. Demi bisa duduk berdua, Amuda pun tidak keberatan memangku mesin tersebut.
Khawatir mesinnya terjatuh, elang pun mengambilnya. Bagi Amuda itu adalah sebuah bentuk perhatian. Pada malam suci, para wanita berkumpul untuk berdoa. Di sana, Elang dan Ali tercengang melihat piring pemujaan Amuda bertuliskan nama Elang. Esoknya, Elang ingin tahu maksud Amuda menuliskan namanya. Tanpa ragu, Amuda mengungkapkan rasa sukanya dan secara mengejutkan, Amuda pun merangkulnya. Elang yang terkesima hanya bisa terdiam. Pelukan tersebut membuat Elang tidak fokus dengan kegiatannya. Di pagi hari, petugas koperasi datang mencairkan dana pinjaman koperasi sebesar 10 juta rupiah. Mendengar Elang masuk 5 besar di kampus, petugas koperasi bisa membantu Elang kerja di luar negeri jika mempunyai modal 40 juta rupiah untuk membuat visa. Iya pak, 2 லட்சமா? Kemudian Elang mengunci uang tersebut di lemari Karupa. Siangnya, Karupa meminta Elang untuk mengambilkan rokoknya yang tertinggal. Pada saat itu, Elang terkejut melihat lemari Karupa terbuka. Dengan wajah terpaku, Karupa hanya bisa terdiam. Sesudahnya, dengan bantuan Pak RT, Karupa menggadaikan surat rumahnya ke rentenir. Kombi begitu marah karena sebagai anak pertama, Kombi berhak atas rumah yang digadaikan. Karupa terlalu percaya kepada mereka hingga tidak mengetahui bahwa warga melihat Elang berpelukan dengan Amuda daripada belajar. Suatu hari nanti, mereka pun akan mempermalukan nama baik keluarga lagi. Kombi bersumpah jika Karupa telah tiada, Kombi akan membuat perhitungan dengan mereka. Dengan emosi, Karupa terpaksa menggadaikan rumahnya karena Kombilah penyebabnya. Karupa ingin Kombi bersumpah di kepala sang anak bahwa Kombi tidak mencuri uangnya. Tanpa menghiraukan, Kombi pun pergi. Esoknya, dengan pilu, Karupa mengingatkan sebagai anak pertama, Elang harus mendahulukan kepentingan sang ibu dan adik. Elang harus memiliki pekerjaan yang bagus, rumah untuk sang ibu, dan biaya pernikahan adiknya. Karupa khawatir jika dirinya telah tiada, maka Kombi akan mengusir kalian semua. Karupa tidak ingin kejadian masa lalu pun terulang kembali. என் பிள்ளைகளோட நிலைமைய பாத்தியலா? என் வாழ்க்கையே போச்சியா? Sehabis mengambil air, tanpa disangka, Amuda memanggil Kala dengan sebutan adik ipar dan ingin dibuatkan kopi seperti Karupa. Elang yang terbawa emosi melarang Amuda untuk jangan mendekatinya lagi jika tidak ingin dianggap murahan. Dengan pilu, Elang memberitahu Ali bahwa dirinya pun mencintai Amuda dan terpaksa melukai hatinya. Elang tidak akan menikah sebelum keluarganya bahagia. Sejak saat itu, Elang fokus dengan kuliahnya dan masuk 3 besar. Setelah lulus sarjana, Elang ikut tes lowongan kerja di kota. Pada saat itu, Elang terlihat gugup di sesi wawancara pertamanya, namun bisa menjawab dengan cukup baik. Sepanjang perjalanan pulang, Elang hanya bisa terdiam dengan hasil tesnya. Sesampainya di rumah, dengan berurai air mata, Elang pun bersujud. அது சொல்லுப்பா.
என்னாச்சு? என்னாச்சு? ஏதாவது பிரச்சனையா? Ternyata Elang menangis bahagia karena dirinya diterima kerja di kota Chennai. Di lain sisi, keluarga kasta atas ingin menjodohkan Amuda dengan anaknya. Pada saat itu, Pandi minta diberikan waktu agar Amuda lulus kuliah terlebih dahulu. எனக்கு சீட் கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் பாப்போமே. Siangnya, di saat Elang akan membeli rempah-rempah, keluarga Amuda memberi selamat karena gaji di perusahaan kelas A minimum 4 juta rupiah. சரி. ஓ இந்த பையலுக்கு தான் அந்த கம்பெனில வேலை அடிச்சிருக்கேன்னா? ஏடா என்ன கிளம்பிட்ட? Secara mengejutkan, Amuda keluar seperti seorang janda yang sedang berkabung. சாப்பிட்டு போ. ஏய், சித்தப்பா கூப்பிடுறாவல. என்ன கேக்கியா? Di saat sedang mencuci, Elang merasa kesal karena Amuda bersikap berlebihan. Dengan marah, Amuda memberitahu bahwa rasa sukanya kepada Elang tumbuh sejak kecil. Pada waktu itu, Elang berjanji akan melakukan apapun untuk Amuda. Dengan pilu, Amuda akan menjauh dari kehidupan Elang jika mau bersumpah bahwa Elang tidak mencintai Amuda. Tanpa diduga, Elang merangkul Amuda. Seminggu kemudian, Elang yang masih belum mendapatkan surat resmi dari perusahaan datang ke kantor pos terdekat. Sialnya, tidak ada surat untuk Elang. Dia tuh வரலையே. இன்னைக்கு தபால் இனிமே தான் வரும். Dalam sambungan telepon, Elang begitu cemas karena para peserta yang terpilih sudah menerima surat dari perusahaan. Setelah didatangi, ternyata perusahaan mendiskualifikasinya karena Elang adalah anak dari seorang komunis. வெரிஃபிகேஷன் ரிப்போர்ட் நெகட்டிவ்னு வந்திருக்கு. Alih-alih sedih, justru Amuda terlihat senang karena dirinya bisa bertemu setiap hari dengan Elang. Di saat mereka sedang berduaan, kakak ipar Amuda melihatnya. Karupa yang kecewa menyarankan Elang untuk ngekos di kota demi melamar di tempat lain. இங்கேயே இப்பதான் சோறு வேணும் சொன்னியே. Di saat Amuda dan keluarga akan pergi berziarah, secara mengejutkan Elang muncul di rumahnya. Dengan pilu, Elang berpamitan karena akan ngekos demi mencari pekerjaan di kota. Dengan berat hati, Amuda pun merelakannya. Di kota Chennai, Elang pergi mencari kerja. Setelah beberapa minggu menunggu, Elang diterima di perusahaan kelas B. Di sana, Elang digaji 1 juta rupiah per bulan. Elang pun menerimanya karena perusahaan kelas A menolak anak komunis. Di lain sisi, hari-hari Amuda terlihat hampa karena beratnya menahan rindu. Mendengar Amuda berpacaran dengan Elang, Pandi pun menerima perjodohan tersebut tanpa menunggu Amuda lulus. Dari informasi Ali, Elang pun datang kembali. Di sana, Amuda ingin Elang membawanya keluar dari desa karena minggu ini Amuda akan bertunangan. எங்க அண்ணன் யாரையாவது கூட்டு வந்து மாப்பிள்ளைங்க சொல்லு. நான் மறக்க வீட்டுக்கு போக மாட்டேன். Dengan minta maaf, Elang menceritakan semuanya kepada Karupa. Hal yang ditakuti Kombi pun beneran terjadi, bahwa Elang akan mengulang kesalahan ibunya. Tanpa berkata, Karupa pergi meninggalkan mereka. நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் நீங்க தான் பாத்துக்கிட்டீங்க. Di tengah malam, Karupa mendengar Elang sedang menangis di pojokan. Esoknya, Karupa minta bantuan ketua RT yang sekaligus paman dari Amuda. Dari kecil, Elang tidak pernah meminta apapun dan Karupa tidak tega melihat Elang menangis. Sebagai penengah, ketua RT pun menjelaskan tujuan Karupa. Secara tegas, Pandi tidak merestui hubungan mereka. Pandi dan Ibu Amuda pun membandingkan status sosial calon suami Amuda dengan Elang. Merasa sakit hati karena telah dibandingkan, Karupa menjual sebagian lahannya dan memberikan 40 juta rupiah agar Elang bisa bekerja di luar negeri. Petugas koperasi pun meminta waktu 3 minggu.
பணத்தை மட்டும் கரெக்டா கொடுத்துட்டா ஏஜென்ட் வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருவான். Di lain sisi, Elang pun menghampiri calon suami Amuda. Dia adalah Raju yang mengelola pabrik gandum ayahnya. Di sana, Elang menegaskan hubungan mereka. Alih-alih prihatin, Raju tetap akan menikahi Amuda. Bagi Raju, uang akan mengubah segalanya. அதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படி இருக்கும். போ சரியாயிரும். Pandi yang mengetahuinya dengan barbar menghajar Elang. Warga yang melihat dengan cepat memisahkan mereka. Pada saat itu, Pandi akan menumbangkan Elang jika berani mengganggu keluarganya lagi. Di hari tunangan, Amuda terlihat tidak bisa berbuat apa-apa. இளைய குமாரன் சந்திரசேகருக்கும் சிங்கிளும் 7ஆம் தேதி சொக்கம்பட்டி கிராமத்தில் வசிக்கும். Sesudahnya, secara sembunyi, Ali memberikan sebuah telepon. நான் வந்துருவேன். எப்படியாச்சும் என்ன கூட்டு போயிரு. Elang mengajak Amuda untuk pergi ke perbatasan desa di malam festival kuil nanti. ஹலோ Mendengar suara Elang di telepon, dengan marah, Pandi mengurung Amuda hingga festival kuil selesai. எனக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை வராது. அப்படி வந்தாலும் ஓட்ட வந்து நிக்க. Festival kuil adalah ucapan syukur warga desa atas hasil tani yang melimpah. Pada malam itu, hampir semua warga desa datang ke festival. Tanpa diduga, Amuda melihat sebuah golok. Gak lama kemudian, kakak kedua Amuda memberitahu Pandi. Bersama dengan temannya, mereka memburu elang di dekat perbatasan desa. Demi bisa pergi dengan Amuda, Elang pun melawan mereka dengan seluruh tenaga. Elang yang berhasil lolos dengan tertati-tati pergi ke perbatasan. Setibanya di sana, Elang merasa kecewa karena tidak menemukan Amuda. Di masa sekarang, ternyata wanita yang menanyakan kabar dari cucu Karupa adalah Amuda. Karupa yang pingsan pun dibawa Pak Lurah untuk diberikan pertolongan. Berkat informasi dari Ali, Elang pun pulang ke desa. Setelah 8 tahun tidak pulang, sang ibu pun tak kuasa menahan air matanya. Dengan pilu, Elang pun minta maaf kepada sang kakek atas kesalahannya. Melihat cucunya telah kembali, Karupa pun menangis bahagia hingga menghembuskan napas terakhir. Beberapa hari kemudian, Elang duduk termenung di pabrik gula tebu milik Karupa yang tidak beroperasi. Tanpa disangka, Amuda datang menemuinya. Amuda memberitahu walau Elang telah membangunkan rumah untuk ibu, mendirikan pabrik tebu untuk kakek, dan menikahkan sang adik, itu semua terlihat salah karena Elang tidak pernah kembali. Pada saat itu, Elang begitu kecewa melihat Amuda. Elang rela meninggalkan keluarga demi Amuda, namun Amuda bisa hidup dengan pria lain. Cintanya kepada Amuda begitu nyata hingga sampai saat ini Elang masih sendiri. Dengan berlinang air mata, Amuda menceritakan kejadian yang sebenarnya.
Pada waktu itu, Amuda yang menemukan golok mengancam bunuh diri jika tidak dibuka. Amuda yang berhasil lolos dengan cepat pergi ke perbatasan. Di tengah perjalanan, Amuda bertemu Karupa. Karupa memberitahu bahwa Elang mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jika harus kawin lari dengan Amuda, maka Kombi tidak segan akan membuang ibu Elang dan adiknya. Dengan memohon dan bersujud, Karupa menginginkan Amuda melupakan Elang. Tanpa sepengetahuan Elang, Amuda mengorbankan cintanya demi Elang, ibu dan adiknya. Amuda lebih menderita ketimbang Elang karena harus hidup dengan orang lain. Amuda akan merasa damai jika Elang mencari wanita lain dan hidup berkeluarga dengan bahagia. Sejak saat itu, Elang tinggal di desa dan meneruskan usaha sang kakek. Dan film pun selesai.